Pada hari Selasa, 18 Maret 2025 lalu, indeks harga saham gabungan IHSG anjlok minus 7% di sesi pertama. Ini sampai menyebabkan Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan selama 30 menit. Salah satu pemicu penurunan tajam IHSG ini adalah isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dan juga mundurnya Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto. Isu mundurnya dua menteri ini dibaca pasar sebagai adanya masalah ekonomi yang serius dan ada perpecahan di lingkaran kepresidenan. Uniknya, penurunan IHSG ini terjadi di saat bursa regional dan global sedang bergerak mendatar. Artinya, masalah utamanya ada di dalam negeri Indonesia, khususnya kebijakan pemerintah di sektor keuangan. Semua ini menimbulkan pertanyaan, apakah ekonomi Indonesia sedang menuju resesi? Jawabnya, menuju resesi ya, tapi resesi belum. Kita harus menunggu dulu sampai laporan triwulan 2 pada bulan Juli 2025 nanti. Akan resesi ekonomi atau tidak, semuanya itu tergantung pada apa program real pemerintah untuk mengatasinya. Tidak hanya omong-omong saja. Data-data menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Menurut saya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini harus diakui oleh pemerintah. Karena kalau masalah ini diakui, mungkin akan lebih mudah menemukan solusinya. Semua pemikiran akan tertuju mencari jalan keluarnya. Tetapi sebaliknya, kalau terus disangkal dan dibangun narasi bahwa ekonomi sedang baik-baik saja, maka tidak akan ada upaya yang serius dan fundamental untuk mengatasinya. Penurunan tajam IHSG ini menambah bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Hanya karena satu isu saja, maka IHSG sudah ambrol dan trading halt. Hari ini, Kamis 20 Maret 2025, indeks harga saham gabungan IHSG rebound 87 poin atau 1,39% dan berada pada angka 6.399. Ini melanjutkan kenaikan kemarin 102 poin atau 1,64%. Nilai tukar rupiah juga menguat 55 poin atau 0,33% menjadi Rp16.465 per US dollar. Rebound IHSG pada hari Kamis ini sejalan dengan kenaikan bursa Amerika tadi malam yang naik lebih dari 1% sebagai reaksi atas hasil rapat The Federal Reserve yang mengindikasikan akan memotong suku bunga Amerika sebanyak 2 kali dalam tahun 2025 ini. Pertanyaannya, apakah rebound IHSG menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah menjadi baik? Apakah kepercayaan pasar pada ekonomi Indonesia sudah pulih? Volatilitas pasar itu hal yang biasa terjadi di dunia pasar modal. Setiap hari IHSG naik dan turun. Yang tidak biasa itu adalah jika IHSG bergerak berlawanan arah dengan bursa regional dan global. Juga adalah hal yang biasa dan wajar jika IHSG naik setelah mendapatkan stimulus verbal dan real, baik dari pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia. Justru ekonomi berada dalam kondisi bahaya kalau IHSG tidak naik setelah mendapatkan stimulus. Namun masih terlalu dini untuk mengatakan
bahwa kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia sudah pulih dan ekonomi Indonesia akan cerah pasca stimulus. Menjelang hari libur Lebaran yang panjang, biasanya IHSG akan terkoreksi karena investor akan cenderung mengamankan asetnya di tengah pasar yang bervolatilitas tinggi. Waktu juga yang akan membuktikan seberapa kuat stimulus pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia dalam menopang penurunan indeks harga saham gabungan. Sejak kemarin hingga hari ini, dalam menyikapi penurunan tajam indeks harga saham gabungan ini, ada beberapa stimulus verbal dan real yang diberikan oleh pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia, yaitu pertama, memberikan pernyataan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto tidak mundur dari posisinya. Mereka tetap masih bekerja seperti biasa. Yang kedua, menyatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. SBN laku keras. Asing mau membeli SBN. Data PMI membaik, kata Menteri Sri Mulyani. Yang ketiga, penurunan tajam indeks harga saham gabungan ini dikatakan disebabkan karena kondisi ekonomi global yang sedang menurun karena adanya perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan juga karena adanya FOMC meeting Rabu waktu Amerika, rapat Bank Sentral Amerika. Yang keempat, OJK mengeluarkan aturan buyback saham tanpa RUPS, seperti yang diminta oleh para konglomerat, merubah aturan yang lama. Yang kelima, terakhir, Bank Indonesia menahan suku bunga pada level 5,75%. Pertanyaannya, cukupkah stimulus ini? Jawabnya tentu saja tidak. Dunia pasar modal itu adalah dunia untung dan rugi. Jika ada potensi untuk mendapatkan untung, maka investor akan masuk. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada potensi untuk mendapatkan untung, maka investor akan keluar pasar. Bisa saja rebound IHSG pada hari ini hanya karena sejalan dengan kondisi pasar global yang sedang menghijau. Dalam 4 bulan terakhir, sebenarnya indeks harga saham gabungan sudah mengalami penurunan tajam dari 7.400 menjadi 6.100 pada hari Selasa kemarin. Demikian juga nilai tukar rupiah sudah mengalami pelemahan tajam dalam 4 bulan terakhir dari 16.100 dan pada hari kemarin sempat menyentuh angka 16.500 per US dollar. Penurunan atau pelemahan yang terus-menerus dari indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah ini tidak melulu karena faktor eksternal, karena perang tarif yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, tetapi juga karena faktor kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun. Ada banyak faktor yang dapat diduga sebagai penyebab indeks harga saham gabungan turun tajam pada hari Selasa kemarin. Beberapa di antaranya adalah, pertama, defisit APBN. Defisit APBN menunjukkan bahwa tidak ada uang, kurangnya likuiditas, dan defisit makin melebar dibandingkan tahun lalu, tahun 2024. Awal tahun saja sudah defisit pada 2025 ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa APBN Januari-Februari 2025 defisit 31,2 triliun rupiah. Pada akhir tahun 2025 nanti, defisit APBN diperkirakan akan mencapai lebih dari
600 triliun rupiah. Artinya, defisit APBN melebar dibandingkan defisit tahun 2024. Ketiadaan dana APBN ini yang disebabkan oleh target pajak yang tidak tercapai tentu dilihat oleh para investor sebagai tanda bahwa tidak ada peluang yang menarik untuk mendapatkan keuntungan. IHSG tidak akan naik dalam kondisi APBN defisit. Lalu untuk apa beli saham yang merupakan aset beresiko? Investor besar akan cenderung berpikir seperti itu. Repotnya, di tengah APBN defisit, pasar tidak melihat ada langkah-langkah yang strategis untuk mengurangi defisit tersebut. Mengurangi belanja terhadap program-program yang dipandang investor tidak menguatkan fundamental ekonomi. Pasar ingin melihat pemerintah melakukan apa yang dibutuhkan oleh ekonomi untuk bertumbuh. Kebutuhan di bidang ekonomi adalah jumlah investasi yang banyak, likuiditas yang banyak. Tetapi yang dilihat oleh pasar, pemerintah malah cenderung hanya melakukan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membangun citra baik pemerintahannya di mata masyarakat. Jadi ada perbedaan kebutuhan antara bidang ekonomi dan pemerintah. Salah satu indikator standar yang dapat kita gunakan untuk mengukur kinerja ekonomi pemerintahan Prabowo adalah indikator jumlah lowongan kerja non-pertanian yang diciptakan oleh pemerintah. Jika indikator itu baik, maka ekonomi hampir dipastikan akan baik dan bertumbuh. Tetapi sebaliknya, jika indikator ini jelek, maka ekonomi juga akan menurun. Ini indikator ekonomi yang sangat penting. Tetapi sepertinya agak dikabur-kaburkan karena memang harus kerja keras untuk mewujudkan indikator ini. Poin kedua yang dapat diduga menjadi penyebab penurunan tajam IHSG kemarin adalah mimpinya pemerintah tidak sesuai dengan kondisi fiskal yang ada. Defisit APBN Januari-Februari 2025 31,2 triliun rupiah merupakan bukti bahwa kondisi fiskal tidak sejalan dengan narasi yang selalu dibangun oleh pemerintah bahwa ekonomi sedang baik-baik saja. Jika APBN terus defisit, maka kemungkinan besar PDB akan turun. Akan sangat sulit mencapai target PDB 8% yang ditetapkan oleh pemerintah. Malahan sebaliknya, ekonomi Indonesia on the way menuju resesi, menuju krisis ekonomi. Laporan kuartal 1 pada April nanti akan memberitahukan kita tentang hal ini. Jadi bisa kita pahami kalau pemerintah menambal defisit APBN dengan menambah utang negara seperti penjualan SBN kemarin. Perlu kita ingat bahwa dari manapun pemerintah mendapatkan utang, baik dari asing ataupun dari domestik, baik dalam mata uang US dollar maupun dalam mata uang rupiah, baik dengan tenor panjang ataupun dengan tenor pendek. Yang namanya utang ya tetap harus dibayar. Dan pembayaran bunga dan cicilannya tidak boleh lewat 1 hari saja dari tanggal jatuh temponya. Terhadap utang negara saat ini, hanya psikologinya saja yang berubah. Tetapi beban pembayaran bunga dan cicilannya tetap sama saja dari manapun sumber utangnya. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah bertindak bijaksana untuk menyesuaikan mimpinya agar sesuai dengan kondisi fiskal yang ada.
dan agar tidak terus menambah utang yang sudah menggunung itu. Poin ketiga yang dapat kita duga menjadi penyebab IHSG turun adalah karena nilai tukar rupiah terus menurun dalam 4 bulan terakhir. Dalam menahan laju penurunan IHSG, pemerintah bisa saja memberikan stimulus dan juga memerintahkan bank-bank negara dan lembaga-lembaga pengelola dana pensiun untuk masuk bursa. Tetapi untuk menahan laju pelemahan nilai tukar rupiah tidak mudah untuk dilakukan. Itu lain cerita karena kaitannya dengan jumlah cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah lebih fair dalam menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Jika institusi-institusi yang ada tidak mau pegang rupiah dibandingkan dengan memegang US dollar, euro, yen, Swiss francs, dan emas, maka itu menandakan bahwa rupiah undervalue, beresiko, dan tidak menarik untuk dipegang. Dan rupiah bisa saja akan menurun dengan cepat dan tajam jika menyentuh angka psikologi dekat dengan 20.000 rupiah per US dollar. Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Di saat terus melemahnya nilai tukar rupiah, BI Rate pada pertemuan Rabu 19 Maret kemarin menahan suku bunga pada level 5,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan ditahannya suku bunga acuan ini sebagai upaya menjaga inflasi tetap terkendali pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Pada tahun 2025 ini kita belum mendengar pada angka berapa stres tes BI terhadap rupiah. Seberapa kuat ekonomi Indonesia menghadapi tekanan pelemahan nilai rupiah ini? Atau mungkin juga malah belum ada stres tes yang dilakukan oleh BI terhadap rupiah. Kita mengerti tidak mudah dalam menjaga keseimbangan antara menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terus menurun, tidak melemah, dan dalam menjaga inflasi sesuai dengan target. Yaitu memang tantangan di bidang moneter. Poin keempat yang dapat kita duga sebagai pemicu penurunan IHSG adalah adanya krisis kepercayaan dari investor dalam dan luar negeri terhadap ekonomi Indonesia. Penurunan tajam IHSG merupakan bukti nyata bahwa terjadi krisis kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Aset beresiko seperti saham dihindari. Demikian juga dengan mata uang rupiah dihindari oleh para investor. Beberapa kebijakan pemerintah yang banyak disoroti oleh investor adalah penghapusan utang UMKM 12,5 triliun rupiah, pembentukan Danantara, pembentukan Koperasi Merah Putih, dan penghapusan pencatatan utang KUR. Kebijakan ini dilihat investor akan berdampak berkurangnya likuiditas dan berkurangnya transparansi aset perbankan. Bukannya menambah likuiditas di pasar, tetapi malah mengurangi likuiditas. Memulihkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia tidak cukup jika hanya dengan stimulus verbal semata. Daya dorongnya terbatas dan hanya untuk sementara waktu saja. Apalagi ini menjelang Lebaran. Bursa Efek Indonesia akan tutup lama. Sementara kondisi global terus bergejolak. Investor akan cenderung keluar dari pasar untuk mengamankan asetnya. Pemerintah harus melaksanakan
program-program real investasi dan memberikan harapan bertambahnya likuiditas dan adanya pertumbuhan ekonomi. Pasar akan menunggu bukti-bukti ini. Perang tarif di pasar global diperkirakan masih akan berlangsung lama, dan hal ini juga akan menambah beban ekonomi Indonesia. Poin kelima yang dapat kita duga menjadi pemicu penurunan IHSG adalah investasi emas. Saat ini emas menjadi komoditi yang paling dipercaya sebagai produk investasi yang aman. Pada saat video ini dibuat, harga emas sedang tinggi-tingginya, yaitu 3.053 US dollar per troy ounce, atau harga emas Antam mendekati Rp1.800.000 per gram. Investasi emas tidak membuat investor menjadi kaya, tetapi cukup mampu menjaga nilai aset investor di saat inflasi global tinggi dan tingginya volatilitas pasar. Nilai emas terus naik dan diprediksi akan tembus Rp2 juta per gram. Hal ini didorong oleh inflasi dunia yang masih relatif tinggi dan negara Cina yang terus mengalihkan cadangan devisanya dari US dollar ke emas. Di samping emas, dolar Amerika, euro, Swiss franc, dan yen juga menjadi aset yang banyak dipegang oleh para investor. Aset-aset safe haven ini akan mengurangi daya tarik saham-saham perusahaan di Indonesia atau IHSG jika likuiditas dan investasi di Indonesia tidak meningkat. Kesimpulan, dari uraian-uraian tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat Poltak News tarik, yaitu pertama, jangan menganggap remeh penurunan tajam IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah. Poltak News berharap agar pemerintah tidak menganggap remeh penurunan dan pelemahan terus-menerus dari IHSG dan nilai tukar rupiah. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai keterlambatan bertindak semakin mendorong ekonomi Indonesia ke jurang krisis, jurang resesi ekonomi. Data-data ekonomi banyak mengindikasikan bahwa Indonesia sedang menuju krisis ekonomi. Laporan triwulan 1 pada April nanti diprediksi pasar akan defisit jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang berarti. Hal ini dapat menimbulkan multiplier effect yang banyak dan negatif terhadap perekonomian Indonesia. Mungkin kita masih akan melihat volatilitas IHSG dan nilai tukar rupiah pada hari-hari yang akan datang, yang memberikan tantangan yang berat bagi pemerintah untuk mengatasinya. Kesimpulan kedua, stop kebijakan populis yang hanya untuk pencitraan semata dan melakukan program-program yang meningkatkan likuiditas dan meningkatkan investasi. Pemerintah hendaknya rela dan terbuka untuk mengurangi program-program yang tidak membangun fundamental ekonomi yang kuat. Sebaliknya, lebih fokus pada bidang yang membangun fundamental ekonomi yang kuat, yaitu meningkatkan likuiditas dan investasi. Program makan bergizi gratis pada masa kampanye dikatakan adalah untuk meningkatkan gizi dan pendidikan. Tetapi tampaknya sekarang semakin sering dibangun narasi bahwa program makan bergizi gratis adalah juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini suatu pemikiran yang masih diragukan pasar keberhasilannya. Saudara, demikian dari saya, Poltak Panggabean. Terima kasih.